warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah. Allah masih beri kita hidayah sehingga dengan hidayah itu kita bisa berpuasa pada hari ini. Mudah-mudahan amalia Ramadan kita diterima Allah pada hari ini. Ya bos sekalian, salah satu julukan bulan Ramadan adalah Syahrus Sabar, bulan kesabaran. Bagaimana kita dididik sabar dalam taat. Orang sudah tidak puasa lagi, orang sudah tidak tarawih lagi, kita bersabar senantiasa menjaga amaliah Ramadan kita. Orang bersabar dalam menahan lapar dan dahaga. Orang bersabar menahan penderitaan ketika berpuasa, tetapi mendapatkan kebahagiaan ketika berbuka. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Dulu ada seorang wanita, ada seorang keluarga sukses. Ini keluarga orang Malaysia. Ayahnya seorang pedagang ulung, pebisnis yang hebat. Ibunya wanita karir. Karena sibuknya kedua orang tuanya, mereka tidak mampu mengawasi anaknya sepanjang hari. Maka mereka menitipkan anaknya pada seorang pembantu di rumahnya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak ini laki-laki, dia tampan, manis, menggemaskan. Anaknya cerdas. Sayang beribu sayang, anak ini tidak besar dalam asuhan ayah dan bundanya. Ketika dia masuk TK, dia hanya mengenal pembantunya. Dia tidur sebelum ayah ibunya pulang. Dia terbangun ketika ayah ibunya sudah berangkat bekerja. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah. Ketika anak ini masuk TK, tampak sekali anak ini cerdas. Ketika belajar menulis, dia paling pandai menulis. Ketika belajar berhitung, dia paling pandai berhitung. Ketika dia diajari menyanyi, suaranya sangat indah. Cengkoknya pas. Gurunya sangat membanggakan dirinya. Suatu saat dia belajar menulis, bukan hanya kertas yang dia tulis, tetapi dinding-dinding rumahnya dia tulis. Ketika dia belajar melukis, bukan hanya buku gambar yang dia lukis, tetapi dinding-dinding rumahnya dia lukis. Suatu saat kerinduannya pada ayah ibunya membuncah. Dia benar-benar merindukan belayan ayah ibunya. Maka ditumpahkannya lah rasa rindu di hatinya dalam bentuk lukisan. Sayang beribu sayang, sang anak manis ini menumpahkan lukisan di bodi mobil ayahnya yang sangat dia sayang. Bodi mobil ayahnya yang paling disayang oleh ayahnya. Digambarnya di mobil itu seorang laki-laki dewasa, ditulisnya di atasnya ayah. Digambarnya seorang wanita dewasa, ditulisnya di ayahnya ibu. Digambarnya di tengah-tengahnya seorang anak kecil, ditulisnya di atasnya saya. Sahabat Ramadan dimanapun berada, sayang beribu sayang, lukisan itu menyebabkan ayahnya murka. Di pagi hari ketika dia hendak membawa mobil itu, gelapnya mobil itu, alangkah kaget si ayah karena dia melihat bodi mobilnya sudah acak-acakan. Dipanggilnya pembantunya, "Mbak!" Berlari sang pembantu menghadap. "Siapa yang melakukan ini?" "Aku tidak tahu, Tuan." "Mbak ngapain saja di rumah? Kenapa hal begini tidak tahu?" Dimarah-marahinya pembantunya itu. Tiba-tiba anak manis tadi sudah berdiri di pintu. "Ayah, jangan marah Mbak. Aku yang melakukan itu, Ayah. Aku yang melukis. Kata ibu guru aku paling pandai melukis. Lihatlah Ayah, lihatlah lukisanku. Ini gambar Ayah, ini gambar Bunda, ini aku yang di tengah." Anak itu malah presentasi di depan ayah. Kemarahan ayahnya semakin menjadi-jadi. Dipegangnya tangan anak itu, dipukulnya pakai rotan berkali-kali. Anak ini tidak menyangka ayahnya akan berlaku sekasar itu. Dia kaget. Dia pun menjerit, "Ayah, ampun Ayah, ampun Ayah." Tapi sang ayah sudah benar-benar murka yang tidak bisa dia kendalikan. Dipukulnya tangan anak ini berkali-kali sampai mengalir darah bertetesan ke lantai. Barulah si ayah sadar. Dilemparkannya rotannya, dia pun mengegas mobilnya dengan kecepatan tinggi karena emosi. Si anak menangis terseduh-seduh. Dipeluknya oleh ibu asuhnya dengan penuh kasih sayang. Dibersihkannya luka itu, lalu diperbannya ala kadarnya. Malam itu anak itu demam. Berkali-kali dia mengigau, "Ayah, ampun Ayah, ampun Ayah." Dipeluk sama pembantu yang penuh kasih. "Tenang nak, sudahlah, hentikan tangisan. Aku takut Mbak, aku takut." "Nggak usah takut nak, kamu tidur bersama Mbak malam ini. Kalau Ayah pulang aku takut Mbak, Ayah tidak akan marah lagi nak." Jadi dia lagi emosi. Malam ketiga demam anak ini semakin menjadi-jadi. Ibunya pulang, dia melihat anak ini demam. Dikeluarkannya beberapa lembar uang kertas, diberikannya pada pembantu, "Bawa ke dokter Mbak." "Iya Nyonya." Dibawalah anak ini ke dokter, tapi demamnya tidak kunjung hilang. Sakitnya semakin menjadi-jadi. Pada malam yang ketujuh, malam itu malam minggu, suami istri ini pulang cepat. Mereka mendengar erangan di kamar.
Bergegas keduanya lari ke kamar anaknya. Apa yang terjadi? Ternyata anaknya sudah keriput kulitnya, sudah kendur pipinya, kelong matanya, bibirnya sudah pucat pasi. Menjerit sang bunda, "Ya Allah, Mbak, kan sudah saya suruh bawa ke dokter." "Sudah, Nyonya, tapi anak Anda tidak pernah berkurang sakitnya. Anak ini tidak mau makan, Bunda. Tidak ada nasi yang dia telan, tidak ada air minum yang dia mau minum. Dia seperti hilang semangat hidupnya." Tanpa berkata, sang ayah mengangkat anak itu, dibawanya ke mobil Alphard yang mahal itu, dibawanya ke dokter. Sampai di dokter, diperiksa oleh dokter. Dokter pun marah. "Kenapa baru dibawa sekarang? Bawa ke rumah sakit, opnam." Diopnamlah sang anak di rumah sakit. Ketika diperiksa oleh dokter spesialis, menggelenglah sang dokter. "Tidak ada jalan lain," kata dokter. "Tangan anak ini terkena infeksi yang akut, maka harus diamputasi." Sahabat Ramadan dimanapun berada, sang ayah tidak terima. Tidak terima kalau anaknya harus diamputasi. Dia pindah rumah sakit. Tapi keputusan dokter, dimanapun rumah sakit yang dia temui, semua mengatakan harus diamputasi. Nangis sang ayah, menandatangani surat izin amputasi. Diamputasilah tangan anak manis ini. 3 hari sudah diamputasi, rasa denyutnya sudah hilang. Wajahnya sudah mulai memerah, bibirnya sudah merah delima kembali. Si anak begitu senang. Setiap dia bangun, dia lihat 2 orang yang sangat dia rindukan selalu ada di sisinya. Ketika tidur, didinamobokan oleh ibunya. Ketika dia terbangun, wajah ibu yang selalu dia rindukan tampak di depan matanya. Sang anak bercerita, "Ayah, aku pandai menyanyi," kata ibu guru. "Ayah mau mendengar aku menyanyi?" "Tentu, Nak." Bernyanyilah dia di ruangan itu. "Ayah, aku kangen ingin sekolah. Nanti kalau saya sembuh, kau antar kau ke sekolah, Nak." Satu hari, datanglah dokter sama perawat. "Jagoan, kamu sudah sembuh hari ini. Kamu boleh pulang hari ini." Ayah dengar tiada. "Aku sudah boleh pulang hari ini. Ayah dengar. Ayah mau janjikan, ayah mau ngantar aku sekolah. Aku kangen sama ibu guru. Aku kangen sama teman-temanku." "Tentu, Nak, ayah yang akan antar kamu sekolah." Sahabat surga dimanapun berada, akhirnya dibukalah perban di tangan anak itu. Subhanallah, sampai di ujung perban, alangkah kagetnya si anak melihat tangannya sudah buntu. Dikibas-kibaskannya tangannya berkali-kali. Dia berharap jari-jarinya keluar dari lengannya yang buntung itu. Sayang beribu sayang, puluhan kali dia kibaskan, namun jari-jarinya tidak kunjung keluar. Ditatapnya wajah dokter, dilihatnya perawat, dipandangnya ayahnya, dipandangnya ibunya. Akhirnya dia menoleh pada perawat yang merawatnya selama ini, sama ibu asuhnya. Dia berkata, "Mbak," dia ingin bertanya, "Mbak, kemana tanganku?" Tapi sayang, hanya kata-kata "Mbak" yang keluar dari lehernya. Tercekat lehernya rasanya ketika itu. Akhirnya ditatapnya dokter, ditatapnya perawat, dipandangnya ayahnya lekat-lekat. Dia turun dari ranjang, dia duduk bersimpuh di depan ayahnya, dipeluknya sebelah kaki ayahnya dengan tangannya yang sebelah itu. "Ayah, aku tahu aku salah. Aku telah merusak mobil ayah yang mewah itu. Tapi ayah, sebesar itukah kesalahanku sehingga harus kutebus dengan sebelah tanganku? Ayah, aku tidak bisa sekolah kalau tanganku tidak ada. Ayah, aku janji, aku tidak akan mengulangi kesalahan itu selama-lamanya. Tapi ayah mau kan mengembalikan tanganku? Ayah mau kan mengembalikan tanganku?" Berulang-ulang dia meminta pada ayah. Sang ayah tidak bisa membendung air matanya. Dia hanya menghadapkan wajahnya ke langit. Dia menangis sejadi-jadinya. Sahabat surga, kenapa ini terjadi? Permasalahannya karena tidak sabar. Tidak sabar. Bukankah kita mencari harta untuk anak-anak kita? Hanya karena sayang pada harta, kesabarannya hilang, akhirnya celaka anaknya selama hidupnya. Ramadan mendidik kita agar kita menjadi orang yang sabar. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadikan kita orang tua yang sabar menghadapi anak-anak kita, sehingga menghantarkan anak-anak kita menjadi sukses dunia, sukses di akhirat. Salam Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.